Anak-anak ketika sudah kita dongengi dengan dongeng imaji, itu kalau sudah masuk ke aura itu, dia bisa mengikuti kita dengan geraknya yang ke sana. Si pendongeng memainkan bibir sedikit, anak-anak tetap ikut gitu. Nah itu berarti sudah masuk. Nah ini teknik yang memang sedikit agak sulit. Karena apa? Harus mencuri perhatian anak-anak, dan kemudian dia terkonsentrasi pada si pendongeng, dan si pendongeng itu bisa menyuntikkan pesan-pesan moral pelan-pelan ke dalam alam bawah sadar anak-anak. Seorang anak, ia bersedih entah kenapa, tiba-tiba ia duduk termenung di depan rumahnya. Kakeknya menghampiri dan bertanya, "Ada apa, cucu?" "Kakek." "Iya, kenapa kau nampak sedih?" "Aku sedih karena tak ada yang mengajakku bicara saat ini." "Bukankah kakek selalu mengajakmu bicara?" "Aku ingin bicara sama ibu." "Oh, ibu kan sibuk. Ia bekerja juga untukmu." "Tapi aku ingin bicara, Kek. Aku ingin mendengar suara ibu." Tidak usah bersedih. Bercerita sama kakek saja ya." "Aku ingin bercerita sama ibu." "Baiklah. Nanti malam aku akan bicara sama ibumu agar meluangkan waktu sejenak bicara padamu dan mendongengkanmu tentang sebuah kisah." "Benar, Kek?" "Kau suka?" "Aku sangat suka." "Ya, baiklah." Seorang anak yang selalu merindukan cerita-cerita dari ibunya. Di zaman ini sudah jarang kita jumpai seorang ibu yang mendongengkan anaknya dan anak yang mendengarkan dongeng dari ibunya. Mari kita mendongeng. Jadi awal mulanya saya tertarik dengan dunia dongeng, juga sastra. Awalnya itu sastra memang, karena dahulu saya kuliah di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Otomatis di sana saya mempelajari tentang sastra Indonesia, dan di sana cukup menarik karena yang awalnya saya tidak paham tentang apa itu sastra, kemudian saya mendapatkan dosen-dosen, guru-guru yang luar biasa menginspirasi. Kemudian saya tertarik untuk terjun ke dunia sastra, dan pada tahun 1999 saat itu ada Festival Dongeng Nusantara, jadi lomba dongeng seluruh Indonesia waktu itu, dan berada di Jogja, tempatnya di Vanderburg. Saya nyoba gitu, karena ternyata kayak sepertinya dongeng ini menarik. Dan ternyata ketika saya masuk dan membaca referensi-referensi, ternyata memang menarik mendongeng itu. Kemudian di situ mendapatkan apresiasi juga saat festival itu. Kemudian saya berkenalan dengan seorang pendongeng legendaris, Kak Wes Ibnu Say, dan di sana saya nyantrik ceritanya, nyantrik belajar bagaimana sih mendongeng itu dan apa sih itu mendongeng gitu. Nah, pelan-pelan saya mulai paham tentang tekniknya bagaimana, tentang esensi mendongeng itu apa. Nah, disitulah kemudian saya lebih tertarik lagi dengan mendongeng sastra, kemudian mengerucut lagi dengan ke mendongeng ini. Begitu. Jadi awalnya tahun 1999 itu saya kemudian menekuni dongeng ini. Dan sejak saat itu saya mengikuti Kak Wes kemanapun. Ketika beliau mendongeng saya ikut gitu. Sering diajak juga, nginep di rumahnya juga bersama teman-teman banyak di sana yang belajar mendongeng. Dan ya ternyata seterusnya selain tertarik dengan dongeng itu, ternyata dongeng itu juga bermanfaat
baik yang saya tekuni saat ini, saya menjadi guru, keterampilan mendongeng itu ternyata sangat bermanfaat. Iya, saat itu ketika saya nyantrik di rumah Kak Wes, waktu itu Kak Wes mempunyai Rumah Dongeng Indonesia. Beliau mendirikan Rumah Dongeng Indonesia. Awalnya itu Lembaga Rumah Dongeng Indonesia, kemudian diubah menjadi Rumah Dongeng Indonesia. Nah, di sana berkumpul banyak sekali teman-teman yang tertarik di dunia dongeng dan mendongeng gitu. Dan di sana mereka berkumpul seperti nyantri ya, karena tidur di sana gitu, makan bareng di sana. Teman-teman dari UGM, sastra UGM banyak, dari UNY banyak gitu, dan beberapa angkatan. Dan nah ini menariknya itu Kak Wes tidak pernah spesifik mengajarkan bagaimana teknik mendongeng, itu tidak pernah mengajarkan. Karena bagi Kak Wes itu mendongeng adalah kehidupan. Jadi beliau mengajarkan tentang kehidupan. Bagaimana ketika pagi hari kita menimba air, memenuhi bak mandi untuk mandi bergantian, siapa yang memakai bak mandi, kemudian dia harus mengisi untuk dipakai teman yang lain. Bagaimana setelah makan bersama bertanggung jawab dengan piringnya. Nah, itu kehidupan-kehidupan yang keseharian. Dan ketika kami bertanya, Kak Wes kapan latihan mendongengnya gitu, beliau menjawab, ya ini latihan mendongeng gitu. Kehidupan sehari-hari inilah mendongeng. Ketika kamu memahami kehidupan sehari-hari, keseharian kita, kemudian kita resapi dalam diri kita dan mengekspresikan, nah itu mendongeng. Jadi mendongeng senatural itu, kata Kak Wes. Di sore hari kita berkumpul, berdiskusi tentang banyak hal gitu. Dan di sanalah berkembang. Akhirnya teman-teman di sana itu tidak semuanya menjadi pendongeng, tapi di dunia masing-masing, dan mereka berperan gitu sampai saat ini. Murid-murid Kak Wes itu mulai dari sekarang yang politisi teratas gitu, sampai yang benar-benar berperan dalam mendongeng, meneruskan Kak Wes. Banyak yang jadi penulis, banyak yang menjadi dosen di luar negeri dan lain sebagainya. Nah, saat itu itulah saat kami belajar di Rumah Dongeng Indonesia tempat Kak Wes. Dan benar saya rasakan manfaatnya cukup luar biasa, dan belum pernah saya jumpai belajar sastra seperti itu, senatural itu, dan langsung bisa diaplikasikan ke kehidupan. Mendongeng itu ada banyak. Pertama dari materinya, materi itu dongengnya. Dongeng itu kalau saya membaginya ada dua. Yang pertama dongeng pusaka dan dongeng kreatif. Gitu. Dongeng pusaka itu adalah dongeng-dongeng yang diturunkan dari tutur masa lalu. Ada legenda, ada fabel, ada sage, ada mite gitu ya. Itu adalah dongeng-dongeng pusaka. Dongeng-dongeng pusaka itu berkembang di masyarakat. Dan itu bisa juga didongengkan. Hanya saja ada beberapa mungkin dongeng bagi saya ini yang harus punya perenungan lebih dalam ketika akan disampaikan ke anak-anak, bagaimana angle-nya dan lain sebagainya. Nah, kadang saya sedikit kurang nyaman gitu ketika menemui sebuah dongeng yang harus mencari angle, wah ini agak sulit. Tetapi memang kalau dituntut untuk mendongengkan dongeng-dongeng sage, mite dan lain sebagainya, saya akan benar-benar mencari angle yang tepat agar anak-anak tidak terdistorsi dengan sesuatu yang mungkin justru malah mengganggu, seperti Deus Ex Machina yang dewa datang tiba-tiba dan menyelesaikan masalah. Itu saya pikir kurang begitu bagus efeknya bagi psikologi anak akan instan dan lain sebagainya. Saya harus menarik lagi dan mencari angle yang tepat. Nah, yang kedua ini adalah dongeng kreatif. Dongeng kreatif itu dongeng yang kita kreasikan sendiri dengan situasi yang ada pada saat ini, situasi yang sesuai dengan dunia anak yang dihadapi pada masa ini. Nah, itu dongeng-dongeng kreatif. Nah, saya cenderung ke sana memang. Cenderung ke materi dongeng yang kreatif. Kalaupun saya ambil ke fabel kemudian saya modifikasi dengan kekinian. Nah, seperti itu. Saya jarang mendongengkan dongeng-dongeng masa lalu dengan
utuh seperti dongeng-dongeng saat itu gitu. Nah kemudian tekniknya, tadi kan materinya. Yang kedua tekniknya juga bermacam-macam. Ada yang mendongeng dengan ventriloque. Ventriloque itu yang boneka cablak gitu, dengan sulap perut. Ada yang puppeteers. Puppeteers itu menggunakan boneka, tapi dia tidak cablak, dia menggunakan boneka-boneka atau wayang-wayang. Nah itu ada. Ada juga yang memanfaatkan properti-properti. PM Toh ini tokohnya ini. PM Toh itu menggunakan properti yang ada di sekitarnya, ember, ciduk dan lain sebagainya. Dia bercerita tentang bumi itu hanya dengan ember 2 ditangkupkan, kemudian dibuka ada ember lebih kecil, ditangkupkan lagi ada ember lebih kecil gitu. Nah itu dengan properti. Nah saya dan teman-teman yang waktu itu belajar di tempat Kak Wes itu mengandalkan dongeng imaji namanya. Dongeng imaji itu adalah kekuatan verbal yang harus bisa mendeskripsikan dengan detail suasana apa yang kita lihat dalam imajinasi kita dan bisa tergambar ke dalam imajinasi anak. Nah, kelemahannya adalah ketika kita tidak berhasil nih, maka bubarlah anak-anak. Maka di sini kekuatan verbalnya harus kuat. Kita harus benar-benar detail, konsentrasi kita, power kita dan lain sebagainya. Bahkan orang mengatakan kok seperti hipnotis ya gitu. Karena apa? Anak-anak ketika sudah kita dongengi dengan dongeng imaji, itu kalau sudah masuk ke aura itu dia bisa mengikuti kita dengan geraknya yang ke sana. Si pendongeng memainkan bibir sedikit, anak-anak tetap ikut gitu. Nah, itu berarti sudah masuk. Nah, ini teknik yang memang sedikit agak sulit. Karena apa? Harus mencuri perhatian anak-anak dan kemudian dia terkonsentrasi pada si pendongeng. Dan si pendongeng itu bisa menyuntikkan pesan-pesan moral pelan-pelan ke dalam alam bawah sadar anak-anak. Kayaknya tinggi, tapi sebenarnya yang seperti itu. Dan kekuatan dongeng yang sebenarnya harusnya seperti itu. Jadi dia tidak terdistorsi atau tidak terganggu oleh properti-properti yang dibawa. Bahkan Kak Wes dulu itu menyarankan di awal tuh jangan pernah menggunakan properti gitu. Jadi kuasai dulu audiens, kuasai kemampuan kamu, bagaimana olah vokal, gestur kita, bagaimana mimik kita, itu harus dikuasai nomor 1. Jadi kalau tiba-tiba sudah menggunakan properti, maka si pendongeng ini kebanyakan lari ke properti. Anak-anak terserap penuh ke si properti. Ya kalau propertinya ini bisa membawa, baguslah. Tapi kalau ternyata propertinya hanya jadi lucu, jadi dan lain sebagainya, akhirnya pesan itu nggak nyampe. Tapi ya masing-masing ya pilihannya. Nah saya terutama itu memilih dongeng imaji. Jadi menggunakan apa yang ada di badan ini, apa yang kita punya di badan ini kita ekspresikan. Dan lebih ke kemampuan verbalnya. Dongeng kemudian masuk ke zaman sekarang gitu ya. Dan kemudian di zaman sekarang ini ada multimedia yang sudah sangat lengkap. Perkembangan teknologi informasi yang cukup lengkap. Ini menjadi tantangan tersendiri memang bagi dongeng. Karena apa? Anak-anak sudah asik dengan gadget mereka. Nah, tugasnya sebenarnya bukan pada pendongeng, tetapi si pendongeng ini mengkampanyekan bahwa mendongeng itu masih dibutuhkan. Nah, siapa yang menyentuh mereka? Yang menyentuh mereka adalah orang yang paling dekat dengan mereka, orang tua, guru gitu, yang sering bertemu dengan mereka. Kalau mendongeng kan sesaat saja, mungkin dalam event-event tertentu diundang. Nah, menariknya memang saat itu Kak Wes itu bukan membuat dongeng ini menjadi sebuah profesi yang kemudian nanti si pendongeng ini hanya mencari uang dari dongeng saja, tetapi dia lebih mengkampanyekan bahwa mendongeng ini masih perlu. Nah kemudian pertanyaannya tadi adalah, masih relevan nggak sekarang ini dongeng dibenturkan dengan audiovisual yang sudah lengkap, tinggal dipencet, reaksinya cepat gitu ya. Nah ini saya biasa menggambarkannya dengan sebuah kata imajinasi kreatif dan imajinasi terpimpin gitu, 2 kata ini. Imajinasi kreatif itu manakala si anak bisa membangun imajinasinya, kerajaan imajinasi gitu ya, di dalam benaknya, dan dia bisa mengekspresikan imajinasi itu lebih dari apa yang dia bayangkan. Contohnya gini, kalau gitu saya memutarkan film di depan gitu,
Kemudian anak-anak saya suruh menggambar tokoh, umpamanya tokohnya kelinci. Maka si anak ini akan menggambar sesuai dengan apa yang dia lihat di dalam gambar tersebut. Dia akan detail telinganya, mulutnya, giginya, kakinya gitu. Nah, bagi anak yang bisa menggambar dengan bagus, dia akan enjoy dia. Tapi bagi anak yang tidak bisa menggambar, gitu, padahal dia menikmati tadi, maka dia akan putus asa. Padahal dia itu sebenarnya bisa merangkai cerita dari apa yang dia lihat tadi. Tapi dia, saya nggak bisa lah. Lihat teman-temannya melihat ketidakbisaan mereka dan si anak ini dapat cercaan dari teman-temannya, lebih putus asa lagi. Nah, ini kelemahan dari imajinasi terpimpin. Jadi multimedia itu akan mengarahkan anak pada imajinasi terpimpin. Imajinasi terpimpin ini kalau tidak dibimbing dengan baik, maka akan mengakibatkan anak instan dalam melakukan sesuatu, anak putus asa, dia takut salah melakukan sesuatu karena yang dilihat adalah kesempurnaan. Berbeda dengan ketika kita menceritakan secara tutur, secara verbal. Ketika saya bercerita bagaimana kelinci itu melompat, ia memetik bunga dan bunga itu warnanya merah, ia cium, baunya sangat wangi. Wanginya si anak yang satu dengan yang lain beda. Dia bisa mengimajinasikan wanginya kayak parfum ibu ya, apa kayak parfum pak guru ya. Nah itu macam-macam. Nah disitulah akan terbentuk imajinasi kreatif. Kelincinya pun berbeda-beda. Bagi anak yang sudah pernah melihat kelinci, dia akan membayangkan, oh kelinci telinganya panjang, ya jalannya melompat gitu. Tapi yang belum pernah melihat, sah-sah saja dia mengimajinasikan, oh kelinci itu berarti mungkin jalannya jongkok gitu ya, terus pelan-pelan memetik bunga, itu juga nggak salah, karena itu jadi imajinasi kreatif. Ketika dia mengekspresikan imajinasi kreatifnya, maka anak-anak akan semuanya menggambar dengan imajinasi masing-masing, dan disitulah terjadilah kreativitas. Nah bagi si orang yang melihatnya, seharusnya bagaimana memberi penghargaan terhadap imajinasinya itu. Nah di situ anak akan berani mencoba. Ketika dia suruh mempresentasikan, ini adalah kelinciku, kelincinya, oh bagus ya, teman-temannya semua mengapresiasi, maka dia akan termotivasi untuk terus berpikir kreatif. Ketika berimajinasi kreatif akan menjadikan pikir yang kreatif. Pikir yang kreatif kemudian menumbuhkan sebuah inovasi. Dahulu mungkin penemu lampu gitu, Thomas Alva Edison mungkin juga berimajinasi, bagaimana ya kalau seandainya ini terang terus ada lampu yang bukan dari api, mungkin begitu. Mungkin Wright bersaudara membayangkan bagaimana rasanya terbang gitu. Maka dia akan berimajinasi kreatif. Nah itu dia kelemahan dan kelebihan dari multimedia yang ada saat ini. Sehingga mengapa harus kita kampanyekan tutur ini masih penting, itu ya karena membentuk kreatif ini. Selain itu juga ternyata tutur ini, budaya tutur, baik itu dongeng dan lain sebagainya, itu akan mendekatkan secara psikologis, terutama orang tua ke anak. Beda anak-anak yang mendapatkan waktu khusus oleh orang tuanya, didongengi, mungkin malamnya sebelum tidur dan sebagainya, akan berbeda kedekatannya dengan orang tua. Problem-problem yang ada saat ini saya mensinyalir adalah karena orang tua menyerahkan anak-anaknya pada imajinasi terpimpin tadi. Sehingga tak ada sentuhan dari orang tua, tak ada dialog komunikasi yang bagus antara anak dan orang tua gitu ya. Karena di dalam mendongeng itu bisa mengajarkan empati, bisa mengajarkan kasih sayang, bisa mengajarkan berbagai hal moral-moral yang baik. Nah, itulah mengapa bagaimana ya kemudian ketika muncul itu, ya kita harus mengkampanyekan, meskipun itu sangat berat. Maka saya ingin gitu, orang tua itu menguasai bagaimana sih teknik mendongeng yang benar, yang baik itu dan menarik. Meskipun sebenarnya anak-anak itu tidak perlu orang tuanya itu menguasai teknik mendongeng yang baik. Berbicara saja, mungkin menceritakan sesuatu, itu anaknya sudah senang mendengar suara orang tuanya. Apalagi ketika orang tuanya sudah bisa menguasai teknik-teknik mendongeng dengan baik. Dia akan setiap saat merindukan orang tuanya, merindukan lagi cerita-ceritanya, pesan-pesan orang tua. Ketika pesan-pesan itu disampaikan dengan mendongeng atau melalui dongeng, itu berbeda dengan ketika pesan itu kita nasihatkan anak-anak langsung secara instruksional, itu akan sangat berbeda. Nah itulah, jadi memang ketika dibenturkan itu ya dongeng akan kalah.
Tetapi bagaimana caranya agar dongeng ini terus dikembangkan di era teknologi informasi saat ini, karena kebermanfaatannya tadi, gitu. Setelah saya dulu menjadi pendongeng, ternyata saya diterima menjadi guru gitu ya. Nah, kemudian ternyata relate gitu. Relate-nya adalah guru memang harus bisa mendongeng, saya pikir. Karena di situ guru harus bisa mengarahkan emosi anak, menggiring anak-anak yang sekian banyak. Salah satunya dengan teknik mendongeng. Menasihati anak-anak gitu. Kadang anak-anak ketika diingatkan, ayo kamu jangan rame, itu wah udah dilewati begitu saja. Anak-anak duduk yang baik. Ini nggak bagus loh kayak gini, tapi itu akan lewat ketika seperti itu. Tetapi ketika kita masukkan pesan moral itu dalam dongeng, maka anak-anak kemudian akan pelan-pelan memahami, oh iya ya, saya tidak ingin seperti tokoh ini, saya ingin menjadi tokoh yang seperti ini, yang protagonis gitu. Nah, jadi ya kemudian saya mengawinkan antara mendongeng dan mengajar itu. Segala sesuatu itu ternyata bisa didongengkan itu. Matematika saja ketika anak-anak itu membaca soal cerita, dia tidak akan paham ketika membaca. Tetapi ketika coba kita tuturkan dengan teknik mendongeng gitu, ada percakapannya, anak-anak akan kemudian paham. Nah, itulah metode mendongeng itu menjadi salah satu alternatif media pembelajaran. Saya pikir gitu. Saya sebenarnya itu berharap dongeng ini tetap tumbuh karena kebermanfaatan dongeng tadi. Banyak sekali, selain yang saya sebutkan tadi sebenarnya masih banyak lagi manfaat-manfaat dongeng. Dan saya mungkin nggak bisa menerangkan satu persatu karena cukup banyak. Nah, karena pentingnya dongeng ini, saya berharap kita kembali membumikan dongeng ini dari tingkat keluarga gitu ya. Jadi mengembalikan fungsi keluarga sebagai madrasah, sebagai sekolah sebenarnya. Ibu dan ayah itu sebagai guru yang sebenarnya di rumah. Dengan cara apa? Dengan cara mendongengkan anak-anaknya. Sisihkan waktu 5-10 menit, nggak nyampe 10 menit lah, 3-5 menit saja sebelum mereka berangkat tidur. Ajak bercerita, ajak ngobrol. Teknik berceritanya mungkin berbeda-beda. Ada teknik berceritanya dialogis, teknik berceritanya monologis. Silakan monolog juga boleh. Nah, itu akan mendekatkan kita pada anak-anak. Nah, mulai dari sini maka kemudian pelan-pelan akan terbangun kedekatan orang tua. Ketika kedekatan orang tua itu sudah terbangun, maka otomatis karakter anak itu juga akan terbangun. Ketika kita serahkan anak-anak pada gadget atau pada multimedia atau pada teknologi yang ada pada saat ini, yang terjadi adalah screen area gitu. Screen area itu area dunia mereka hanya sebatas screen yang dihadapi. Dan di situ ketika dia menemukan problem-problem sosial, masalah-masalah dalam kehidupan, maka dia akan putus asa, akan menjadi sulit memecahkan masalah dan lain sebagainya. Nah, untuk itu mari kita kembali mendongengkan anak-anak kita.